Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua. Tema pembelajaran kita pada kali ini adalah metode transportasi menggunakan stepping stone. Stepping stone dalam bahasa Indonesia adalah batu loncatan. Jadi dalam penyelesaian metode ini kita akan loncat dari satu batu ke batu yang lainnya, atau dengan kata lain kita akan bergeser dari satu sel ke sel yang lainnya. Seperti apa metode ini? Mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini sudah ada tabel masalah transportasi seperti minggu lalu. Jadi kita akan mulai menyelesaikannya dengan menggunakan northwest corner atau pojok kiri atas. Jadi kita akan isi dari pojok sini. Ini adalah pojok kiri atas. Kita akan isi kebutuhan Balikpapan 50 unit dari kapasitas pabrik Jakarta sebanyak 50. Ya, jadi kebutuhannya sudah terpenuhi, jadi kita bisa hilangkan sel ini. Untuk kapasitas pabrik Jakarta karena sudah diambil 50, maka tinggal 80. Nah, selanjutnya dari sel ini kita pilih lagi pojok kiri atas. Posisinya berarti ada di sel ini. Ya, kita akan isi kebutuhan gudang Samarinda sebanyak 100. Namun karena kapasitas pabrik Jakarta tinggal 80, jadi kita isi saja seluruhnya untuk alokasi gudang Samarinda sebanyak 80. Jadi ini sudah habis. Ini juga tidak bisa lagi diisi, jadi bisa dihilangkan. Nah, kemudian sisa 2 sel lagi. Untuk sel yang dipilih adalah yang sebelah kiri, ya, karena pojok kiri atas. Untuk Samarinda ini sudah terisi 80, sedangkan kebutuhannya 100. Jadi kita isi untuk 20 dari pabrik Makassar. Jadi ini tinggal 100, ya. Nah, selanjutnya tinggal Pontianak, kebutuhannya adalah 100. Jadi kita isi seluruhnya dari pabrik Makassar sebanyak 100. Nah, ini adalah solusi awal menggunakan northwest corner. Jadi untuk selanjutnya kita akan menghitung biaya distribusi untuk metode ini. Jadi biayanya adalah 50 kali 10, ya. Ini 50 kali 10, alokasi dikali biaya, alokasi dikali biaya, dan seterusnya. 80 kali 15, 20 kali 12, 100 kali 14. Untuk totalnya adalah 3.340. Jadi ini adalah solusi awal menggunakan northwest corner. Jadi biaya ini, ya, biaya ini kita bisa minimalkan lagi dengan menggunakan metode stepping stone. Nah, bagaimana langkahnya dengan metode ini? Kita hapus dulu, ya. Baik, jadi langkahnya adalah mulai dari sel kosong lalu bergerak ke sel yang telah terisi. Jadi untuk sel yang kosong ada 2, sel yang ini dan sel Pontianak Jakarta. Ini adalah sel yang kosong. Kemudian keterangannya kita harus bergerak ke sel yang telah terisi. Ini adalah sel terisi, sel terisi, sel terisi, sel terisi. Jadi untuk pergerakannya kita bisa ke kanan ataupun ke atas, bisa berlawanan arah jarum jam atau bisa searah. Nah, kita contohkan akan bergerak ke kanan dulu, ya. Ini, ya, artinya bahwa dari sel kosong ini kita bergerak ke atau loncat ke sel yang terisi. Nah, selanjutnya adalah kita bergerak terus, ya, sampai kembali ke sel yang kosong. Nah, jadi kita akan bergerak atau loncat lagi ke sel yang terisi. Ya, kita bisa loncat ke atas, kemudian kita loncat lagi ke sebelah kiri, dan kemudian kita kembali ke sel yang kosong tadi. Jadi ini adalah jalur dari stepping stone, ya.
Jadi kita loncat ke batu satu yang terisi, ke batu yang lain, ke batu yang lain, sampai kembali lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus hitung biayanya. Jadi ini adalah biaya jalur tertutup karena jalurnya tertutup ya. Kemudian caranya adalah setiap pergerakan ini akan mengurangi dan menambah biaya secara bergantian. Jadi kalau kita mulai dari sini lalu bergerak, itu akan mengurangi biaya. Kemudian bergerak lagi, itu akan menambah biaya secara bergantian, berkurang, kemudian bertambah. Jadi seperti itu. Nah, untuk biaya jalurnya adalah ya, jadi untuk biaya jalur tertutup Makassar Balikpapan ini adalah 8 kurang 12 tambah 15 kurang 10, hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu untuk perhitungan biayanya. Kemudian kita akan mengisi lagi sel yang kosong ini. Kita akan loncat lagi dari sel kosong ini. Kita hapus dulu ya biar rapi. Nah, kita akan mulai dari sel yang kosong ini. Jadi kita akan bergerak misalnya ke arah bawah ya, kemudian ke kiri, kemudian ke kiri, kemudian lagi ke atas. Ini semua kita bergerak loncat ke sel yang ada isinya. Kemudian terakhir kita akan kembali lagi ke sel yang kosong tadi atau sel Jakarta Pontianak. Nah, selanjutnya kita harus hitung lagi biayanya. Jadi untuk sel Jakarta Pontianak adalah 11 ya, kemudian dikurang 14 ditambah 12, kemudian dikurang 15. Jadi hasilnya adalah minus 6. Karena di sini masih ada minus ya, berarti kita bisa optimalkan nilainya, kita bisa minimumkan biayanya. Jadi jalur stepping stone yang menghasilkan biaya negatif terkecil ini menunjukkan bahwa sejumlah 80 unit, berarti 80 unit ini ya yang berada di dalam jalur stepping stone ini bisa kita realokasi ke sel ini ya, sebanyak 80 unit. Jadi untuk penghematan biayanya sebesar ya 6 dikali 80 sebesar 480 rupiah. Seperti itu. Nah, sekarang kita ada di proses kedua atau iterasi kedua. Di proses ini kita akan merealokasi sejumlah unit barang dari satu gudang ke gudang lainnya. Diingat tadi pada iterasi 1 kita akan memindahkan 80 unit barang ini ke Pontianak ya, dari Samarinda ke Pontianak. Baik, jadi untuk kebutuhan Balikpapan ini tidak ada perubahan ya, jadi kita bisa langsung isi. Untuk kebutuhan Balikpapan sebesar 50 kita coret karena sudah terisi ya penuh, ini dihilangkan. Kemudian tadi ya 80 dari Samarinda ini kita pindahkan ke Pontianak, kita isi 80. Jadi ini sudah habis kapasitasnya ya, ini kita bisa coret. Nah, kemudian kita penuhi Pontianak, kebutuhannya adalah 100, jadi kita ambil dari pabrik Makassar itu sebesar 20, ini tinggal 100 ya, ini juga sudah terpenuhi, kita coret. Nah, sekarang yang terakhir kita isi kebutuhan Samarinda dari pabrik Makassar sebanyak 100. Nah, inilah proses realokasinya. Selanjutnya kita akan hitung dulu biaya distribusi ini. Jadi biaya distribusinya adalah 50 dikali 10 ya. Kemudian 80 dikali 11
100 kali 12 dan 20 kali 14. Hasilnya adalah 2860. Dari proses ini kita bisa lihat pada iterasi pertama tadi itu adalah biayanya 3.340. Nah, sekarang ini biayanya sudah lebih kecil, yaitu 2.860. Nah, jadi walaupun alokasi telah diperbaiki, kita perlu melakukan evaluasi sel lagi sampai mencapai penyelesaian optimal. Jadi kita mau membuat lagi jalur stepping stone-nya untuk mencapai penyelesaian optimal. Stepping stone tadi kita akan mulai dari sel yang kosong ya. Di sini ada 2 sel kosong, Balikpapan, Makassar, dan Samarinda, Jakarta. Jadi misal kita mulai start dari sini saja dulu ya. Kita start dari sini. Jadi kita akan melakukan loncatan ke sel yang terisi. Sel yang terisi adalah 100, 20, 80, 50. Jadi untuk lompatannya kita akan dari Balikpapan, Makassar ke Pontianak, Makassar. Kenapa bukan ke sini? Ya, kenapa bukan loncat ke sini? Karena kalau kita loncat ke sini, nanti untuk kembali ke sel ini kita tidak ada pijakan lagi karena ini kosong. Ya, ini kosong. Jadi kita harus langsung ke sel ini yang terisi. Ya, kemudian hapus dulu ya. Ya, kita mulai dari sel Balikpapan, Makassar, kita loncat ke sel yang terisi, kemudian naik lagi, ya, loncat lagi ke Balikpapan, Jakarta, dan kembali ke sel yang semula. Jadi Makassar, Balikpapan, inilah jalur stepping stone-nya. Kemudian kita selanjutnya hitung biaya jalurnya, biaya jalur Makassar Balikpapan, yaitu ya 8 kurang 14 tambah 11 kurang 10. Ingat tadi ya, setiap kita bergerak ini akan mengurangi kemudian menambah secara bergantian biayanya. Jadi 8 kurang 14 kurang 11 tambah 11 kurang 10 sama dengan minus 5 ya. Selanjutnya kita akan isi lagi ya jalur yang kosong. Kita akan buat lagi jalur stepping stone dari sini ya. Nah, kita akan coba bergerak ke bawah, loncat lagi ke kanan, kemudian loncat lagi ke atas dan kembali ke tempat semula. Jadi ini adalah jalur stepping stone yang kedua. Tapi teman-teman juga bisa, misalnya tadi kalau jalurnya dimulai loncatnya ke bawah, ini juga kita bisa memilih loncat ke kanan dulu, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri, atau bisa dan kembali lagi ke tempat semula. Ini bisa ya. Kita pakai jalur yang satu tadi ya, seperti ini ya. Jadi selanjutnya kita akan hitung lagi biaya jalur stepping stone-nya ya. Jadi untuk jalur biaya Jakarta Pontianak itu 15 ya. Ini tadi kita awalnya di sini 15 dikurang 12 ditambah 14 dikurang 11 sama dengan 6 ya. Inilah hasil perhitungan biaya kedua jalur stepping stone. Nah, kita lihat di sini masih ada biaya yang negatif ya. Ini biaya yang negatif, berarti kita masih bisa realokasi sejumlah 20 unit ya dalam putarannya. Jadi tadi ya XMB mana tadi ini. Nah, jadi ini kita bisa realokasi lagi sebanyak 20
unit dari posisi ini ya, Pontianak. Jadi dengan penghematan biaya sebesar 5 kali 20 unit sebesar Rp100. Baik, sekarang kita berada di iterasi ketiga. Kita ingat iterasi kedua sebelumnya bahwa kita akan merealokasi 20 unit dari Pontianak ini ke Balikpapan. Tadi kalau diingat lagi jalur stepping stone-nya seperti ini ya. Baik, jadi kita akan mulai mengevaluasi sel ini. Kita isi 20 di Balikpapan untuk kebutuhan gudang Balikpapan, 20 ya, dari gudang Makassar. Jadi ini tinggal 100. Nah, kemudian selanjutnya kita akan isi lagi di sini selnya 30 dari pabrik Jakarta. Ya, seperti itu. Jadi ini tinggal 100. Nah, ini sudah terpenuhi 50 ya. Totalnya 50, ini sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi sel lagi. Yang mana yang harus kita isi? Kalau lihat tadi jalur stepping stone-nya, berarti kita akan isi yang ini ya, di Pontianak dulu. Baik, di Pontianak kebutuhannya 100, jadi kita isi dari kapasitas Jakarta sebanyak 100. Jadi ini habis, ini dihilangkan karena tidak bisa diisi lagi. Nah, selanjutnya ini juga tidak bisa diisi lagi ya, karena sudah habis kapasitasnya sebanyak 130. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk kebutuhan Samarinda, kita ambil seluruhnya dari pabrik Makassar sebanyak 100 unit. Nah, ya, jadi inilah proses dari iterasi ketiga kita. Jadi langkah selanjutnya adalah menghitung total biaya distribusi transportasi ini. Jadi untuk totalnya adalah 30 kali 10, kemudian 100 kali 11, 20 kali 8, dan 100 kali 12. Hasilnya adalah 2760. Iterasi 2 tadi biayanya adalah 2860. Jadi kalau kita lihat berarti ada penghematan biaya sebesar Rp100. Nah, selanjutnya kita hapus dulu ya. Kita uji lagi selnya, kita lakukan evaluasi sel apakah ini sudah optimal. Ya, dengan melakukan metode stepping stone. Di sini sudah ada 2 sel yang kosong karena kita akan mulai loncat dari sel yang kosong itu ya. Ya, kita coba mulai dari sini dulu. Kita mulai dari sel ini, kita akan loncat ke sel yang terisi. Ya, kita loncat ke bawah, kemudian loncat lagi ke kiri, kemudian loncat ke atas dan kembali ke tempat semula. Nah, kita kemudian hitung biayanya ya. Jadi untuk biaya jalur Jakarta Samarinda itu adalah 15 kurang 12 ditambah 8 kemudian dikurang 10 sama dengan Rp1. Nah, selanjutnya kita evaluasi lagi sel ini ya, sel kosong. Kita akan melangkah ke sel yang terisi ya. Selnya kita loncatnya ke kiri, kemudian loncat lagi ke atas dan loncat lagi ke kanan dan kembali ke tempat semula. Ya, inilah jalur stepping stone-nya yang kedua ya. Kita hitung biayanya. Jadi untuk biaya jalur stepping stone Makassar Pontianak adalah 14 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 11 sama dengan 5. Nah, di sini sudah tidak ada lagi yang minus ya. Semuanya sudah
karena evaluasi sel menghasilkan bilangan-bilangan positif dalam sel-sel kosong. Jadi alokasi hasil iterasi ketiga merupakan penyelesaian optimal. Jadi solusi distribusi optimal adalah dari pabrik Jakarta distribusi sebanyak 30 unit ke Balikpapan dan 100 unit ke Pontianak. Selanjutnya pabrik Makassar distribusi 20 unit ke Balikpapan dan 100 unit ke Samarinda dengan biaya total adalah 2.700. Jadi ini sama. Inilah biaya optimal dari metode stepping stone ini. Demikian penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya masih ada yang negatif biaya-biaya ini, kita harus lanjutkan lagi dengan mengevaluasi seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal latihan. Terima kasih.